tim belum pernah diajak berbicara. Karena itu kita terkejut. Nggak menguntungkan, sama aja. Saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork. Anda masih bersama kami di Political Show dan di segmen ini saya akan persilakan pada teman-teman mahasiswa yang sudah terhubung melalui sambungan online untuk memberikan pernyataan serta pertanyaan kepada narasumber yang ada di studio. Saya persilakan pertama Ketua BEM Universitas Udayana Iputu Bagus Padma Negara. Mas Padma, silakan pertanyaannya. Boleh keras ya suaranya. Oke, baik. Selamat malam, host dan juga para hormati para senior corporate Indonesia. Baik, sebenarnya ini kan menarik ya gitu. Kalau didampingi, tentunya kan akan ada peluang untuk saling bisik gitu. Dan tentunya memang ini akan mengurangi suatu blunder gitu. Antara perbedaan statement dari Capres dan Cawapres gitu. Nah ini kan tentunya apalagi nanti di forum sampai ada yang berpendapat ketika nanti ada proporsi gitu kan tentunya merupakan suatu upaya KPU untuk merendahkan gitu salah satu dari paslon. Kan tentunya ketika debatnya Wapres tapi Capres ikut bicara kan tentunya ini merendahkan gitu, menurut saya gitu. Nah, dan memang menurut saya sih mereka semua ini merupakan orang yang hebat ya, bukan lagi seorang anak SD yang tentunya menurut rapot perlu didampingi oleh orang tuanya, ayah misalnya gitu. Dan tentunya ketika tiga orang Capres ini merupakan orang yang seharusnya bisa merubah stigma bahwasanya Capres bukanlah ban serep gitu. Ketika akhirnya Gus Imin memiliki pengalaman lulusan Univ Ternama, ex-menteri, sekarang sedang menjabat jadi wakil ketua DPR RI dan juga ketua partai dan juga ada Prof. Mahfud, seorang guru besar, ketua MK dan juga mantan ketua MK dan juga Menko Polhukam dan juga ada Mas Gibran yang merupakan lulusan dari AUSI dan sedang menjadi wali kota dan juga pernah menjadi seorang anak mantan wali kota, anak mantan gubernur dan juga anak presiden 2 periode gitu. Ini kan sebenarnya saya pun ingin membahas dengan KPU, cuman rasanya beliau sudah leave dari room. Sebenarnya saya ingin bertanya sih mengenai ini kan ada kita dukung gitu dong. Berarti kan ketika tadi beliau membahas bahwasanya 2019 itu ada kesalahan. Nah, sebenarnya kan aneh gitu kenapa dibahas dari kemarin ketika menetapkan PKPU nomor 90 mungkin atau mungkin ketika adanya isi undang-undang nomor 17 tahun 2017. Ini kan sangat lucu ya saya. Jadi ini kita sekarang gini deh karena memang adanya para tim pemenangan saya ingin bertanya gitu. Karena kan tadi dikatakan dan masih bahasanya sangat apolitis itu belum ada hitam dan putih masih abu-abu gitu. Saya ingin bertanya sebenarnya apakah ada ketakutan dari masing-masing tim koalisi atau mungkin memang pada akhirnya siap untuk tarung sendiri-sendiri? Oke, baik. Oke, Mas Fatma, saya mendapatkan poin yang Anda sampaikan. Terima kasih. Saya akan ke Mas Rizky yang masih dari BEM Udayana, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Pertama, saya sepakat ya bahwa kita tidak ingin cawapres itu kembali diasosiasikan seperti ban serep, istilah anak mudanya itu AFK. Kita ingin cawapres ini juga punya kapasitas yang sama dengan capresnya karena seperti yang dibilang tadi bahwa ketika presiden nanti berhalangan tetap secara konstitusional itu wapres yang akan mengganti. Pertama, kedua, saya tidak sepakat bahwa dibilang tadi kebanyakan anak muda ini apolitis. Justru bagi saya politik anak muda itu politik gagasan gitu. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Kita masih ingat Ganjar diasosiasikan dengan isu wadas, Prabowo diasosiasikan dengan isu estate, Anies diasosiasikan dengan politik identitas. Sehingga kita tidak rela ketika anak muda hanya dijadikan gimmick politik tertentu. Pertanyaannya, sejauh mana masing-masing paslon akan mengelaborasi isu anak muda ketika debat nanti untuk menggait anak muda itu. Oke, baik, menarik. Bagaimana atau sejauh mana kemudian setiap paslon mengelaborasi soal anak muda? Saya kalau tadi 1, 2, 3, ketiga dulu, ke Mas Ciko dulu. Pertanyaan pertama adalah soal bagaimana adakah ketakutan atau siap, baik dari capres maupun capres. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana kemudian setiap paslon akan bisa mengelaborasi isu anak muda. Karena disebut anak muda tidak apolitis. Ini langsung dua pertanyaan. Sejauh mana kesiapannya tadi nomor 1 kami sampaikan bahwa format seperti apapun dan juga disampaikan oleh Pak Mahfud, ya kan, mau debat mau nggak debat ya siap, ya kan, dimanapun kita siap, di hadapan publik yang seperti apapun kita siap, dengan pertanyaan seperti apapun, panelis seperti apapun kita siap. Yang kedua adalah
menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda atau kebutuhan-kebutuhan anak muda ke depan. Tentunya kita sebagai yang memiliki visi misi yang memang tujuan utamanya adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan mengetahui dan memahami betul bahwa ada bonus demografi yang kita perlu rawat dan kita perlu bangun di anak-anak muda ini, yang dimana kita tidak mau menjadi liabilitas tapi menjadi aset. Tentunya itu menjadi titik berat kami. Kita bicara soal beasiswa, kita bicara soal satu sarjana, paling tidak satu sarjana di rumah keluarga miskin dan lain-lain. Artinya paslon Anda siap ya mengelaborasi anak muda nanti ya? Oke, baik. Saya ke Mas Habib, singkat saja terakhir. Jadi, soal kesiapan tadi udah semua ngomong, para calon juga sudah ngomong langsung. Kita super siap ya. Mau cawapresnya semua debat ya kan, mau 5 kali 10 kali juga boleh. Tapi soal anak muda ya, ini kadang-kadang ada treatment yang paradoks. Kita dari generasi yang lebih senior kadang memandang remeh mereka ya. Tapi kalau kita ingat masa kita muda, saya sendiri, saya tuh merasa paling pinter tuh ketika mahasiswa. Saya merasa lebih pintar dari profesor manapun. Jadi kalau ada diskusi profesor di mana saya datangi, saya ajak untuk berdebat, ya kan ya. Artinya apa? Memang anak muda itu secara pemikiran sebetulnya harusnya lebih cerdas daripada yang lebih senior. Kalau yang lebih senior itu banyak sekali beban kehidupan dan lain sebagainya. Jadi sehingga, maksud Anda paslon Anda Mas Gibran terutama siap mengelaborasi pasti nanti? jauh lebih siap gitu kan ya. Artinya dia siap mengelaborasi persoalan anak-anak muda karena dia berangkat dari dirinya sendiri yang memang masih berusia muda. Baik, kita tunggu seperti apa. Terima kasih Bang Habib. Terakhir Mas Ari dari tim Amin. Ya, pertama kalau dari cawapres kita, Caimin ini beliau adalah aktivis gerakan. Beliau mantan ketua umum PMII, pernah jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, pernah jadi menteri. Jadi insya Allah kemampuan dia, kami yakin beliau akan siap sekali dan memahami sekali apa yang sudah pernah disampaikannya dan dapat mengelaborasi tentang visi misinya pada waktu perdebatan nanti. Lalu yang kedua tentang anak muda, pertama ya kalau kita lihat dari segi usia, hanya pasangan kami yang sama-sama mudanya. Kalau pasangan lain kan ada yang lebih tua dan lebih muda. Tapi mudanya juga ada dong yang lain. Ya lebih muda, udah saya katakan kan. Tapi kalau kami dua-duanya muda, dua-duanya muda. Dan untuk itu kami punya Amin Muda yang bisa Anda lihat bagaimana kegiatan-kegiatan kita di Amin Muda. Dan Pak Anies, capres kita, sangat concern terhadap kawan-kawan muda. Karena mereka adalah harapan kita, generasi masa depan kita. Sehingga dari segi pendidikannya, tentunya akan menjadi prioritas utama kita. Oke, baik. Saya minta komentar Mas Adi terakhir. Jadi artinya bagaimana kemudian Anda melihat setiap paslon akan mampu mengelaborasi bukan hanya objek, tapi juga subjek anak mudanya? Bagi saya secara prinsip perdebatan itu bukan soal kemampuan retorika dan gaya komunikasi kepada publik, tapi kedalaman substansi dan materi. Karena seringkali, sekalipun sering disebut sebagai singa podium, tapi dihadapkan pada hal-hal sifatnya realistis, pengalamannya tidak sampai, bisa kikuk menjawab persoalan-persoalan. Publik akan melihat bahwa perdebatan yang terjadi itu siapa yang akan bicara yang hanya sebatas normatif theoretically atau bicara yang sifatnya to the point berdasarkan fakta-fakta. Itu yang saya sebutkan nanti sebagai moment of the truth dalam perdebatan pilpres karena diwaktuin Pak pembicaraannya. Kalau debatnya itu berjam-jam, nggak ada waktunya, saya kira ini akan beda ceritanya. Bahwa mereka lah yang punya pengalaman aktivis akan menjadi panggung. Tapi ketika dikasih waktu to the point direct, ini soal ketepatan cara berpikir, data-data yang faktual akan menguntungkan segala-galanya. Oleh karena itu debat ini jangan dihalang-halangi dalam tanda kutip dengan aturan-aturan yang membuat perdebatan nggak menarik. Udah bikin bebas aja dan nikmati kok. Kalau bisa di akhir perdebatan itu ada stand up komedinya lah Pak. Biar kita bisa nikmati bersama. Iya, biar nggak terlampau tegang-tegang amat lah ini hidup gitu. Oke, baik. Dan kita lihat sebenarnya siapa yang kemudian nanti bisa relate dengan anak muda sebagai penonton dan juga sebagai pemilih terbanyak pada pemilu 2024. Dan kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Political Show.